Rahayu, perkadang kita berjumpa pada video Jagat Talit yang ke-104 setelah pada tayangan sebelumnya panjenengan semua dipahamkan tentang masa pemurnian yang harus dijalani oleh jiwa. Maka kali ini saya ingin juga memberikan gambaran pada saat jiwa ini telah selesai menjalankan tugas untuk mempertanggungjawabkan sementara di dalam kehidupan, di mana jiwa ini diberi sarana raga atau jasmani kita. Pada saat kita sudah menyelesaikan kemanusiaan kita dan kita meninggal dunia, terkadang tentu saja jiwa ini akan berpindah ke suatu tempat. Nah, tempat ini disebut tempat penantian jiwa, di mana jiwa-jiwa ini menjadi satu di dalam suatu katakanlah tempat yang sudah disediakan Gusti sendiri untuk menanti pengadilan. Nah, jadi inilah momen yang atau tahapan berikutnya dari perjalanan jiwa setelah selesai memperlihatkan, mewujudkan pertanggungan jawab kita di dalam tindakan-tindakan, maka tiba saatnya jiwa ini memasuki tahap berikutnya, memasuki tahap atau masa di mana dia menunggu. Nah, artinya kalau kita berbicara menunggu, yaitu membutuhkan waktu yang di dalamnya itu tidak bisa diganggu gugat, dan semuanya itu sudah menjadi kewenangan Gusti sendiri untuk menentukan kapan setiap jiwa itu dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup mendiami rogo pada manusia yang sudah disediakan Gusti. Nah, momen ini, waktu ini adalah waktu yang dialami setiap jiwa, di mana jiwa di sana sudah tidak berdaya, artinya sudah tidak bisa merubah apapun yang pernah dilakukan semasa mendiami manusia. Nah, otomatis jiwa-jiwa ini hanya berharap menunggu atas kebaikan, kemurahan Gusti di dalam menilai setiap pertanggungan jawab yang sudah diperbuatnya itu. Nah, di sini ada dua perkadang yang harus kita ketahui ya. Artinya pada saat masa-masa penantian ini tentu saja kita berhadapan-hadapan, kita melihat jiwa ini berhadapan-hadapan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Gusti sendiri. Nah, waktu ini tidak bisa diintervensi oleh apapun, dan semuanya itu sudah berada di dalam rencana yang pasti. Nah, ada dua hal yang penting di sini pada saat jiwa itu di masa kehidupannya dulu belum menunaikan tugas dan kewajibannya, tidak menjalankan peran, atau justru sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, bagi jiwa-jiwa pasti di dalam waktu masa penantian ini mungkin hanya bisa berharap, hanya bisa memohon semoga Gusti memberikan kebijaksanaan yang adil di dalam kehidupannya. Nah, saat jiwa itu tidak bisa menjalankan perannya, saat jiwa itu malah justru mengingkari janjinya waktu berproses di dalam kinari, maka seandainya nanti tiba waktunya pengadilan itu tiba, maka jiwa-jiwa yang gagal untuk mempertanggungjawabkan janjinya ini tentu saja adalah jiwa-jiwa yang naas,
jiwa-jiwa yang sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah, karena apapun itu, Gusti telah memberikan kesempatan, Gusti telah membimbing di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita gagal di sana. Nah, jiwa ini jiwa yang naas karena mungkin di dalam pertanggungan jawab ini gagal membuktikan. Tentu saja Gusti di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita pasti juga sudah disediakan tempat yang layak dan pantas di sana. Begitu juga dengan jiwa yang telah menjalankan peran-perannya, jiwa yang telah menjalankan tugas-tugasnya, jiwa yang menjelaskan misi-misinya di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan sewaktu di dunia itu migunani bagi sesama. Tentu pertanggungan jawab jiwa ini juga akan diterima dengan baik. Karena apa? Karena telah membuktikan kesetiaannya, telah membuktikan ketakwaannya, telah membuktikan sikap baktinya kepada Gusti. Nah, jiwa-jiwa yang semacam ini tentu saja juga sudah disiapkan suatu tempat secara baik oleh Gusti. Di dalam spiritualitas memang kita terlalu dini untuk menyebutkan tentang surga dan neraka, ya, karena memang semuanya itu kita percayakan kepada Gusti yang memang sudah kita yakini menyiapkan segala sesuatunya dan sudah direncanakan dengan matang, sehingga proses penciptaannya ini akan berlangsung dari awal hingga akhir dan semuanya berjalan dengan baik adanya. Ya, memang kalau kita membaca atau mendengarkan dari penjelasan-penjelasan agama, kita sering mendengar tentang keberadaan neraka, keberadaan surga. Ya, kita juga dipahamkan keadaan gambaran visual di neraka itu seperti apa, yang mana dulu kita juga sering diberi gambaran-gambaran di sana tempatnya api yang bisa membakar jiwa bagi orang-orang yang telah berdosa dan tidak diampuni oleh Tuhan sendiri atau Gusti sendiri. Sedangkan surga adalah jiwa-jiwa yang berkenan bagi Gusti dan ditempatkan dan diberikan kehidupan baru di dalam kedamaian yang abadi. Nah, tetapi di dalam spiritualitas memang kita tidak menyelami tentang surga dan neraka, tetapi kita fokus bagaimana membangun perbuatan-perbuatan baik yang telah didorong oleh sang jiwa ini. Nah, namun begitu kita juga harus menyadari apakah jiwa ini memiliki sifat dan karakter yang dikehendaki Gusti atau justru sebaliknya. Oleh sebab itu, saat jiwa ini telah terkontaminasi mengikuti hal-hal yang mungkin tidak seturut kehendaknya, maka kita sebagai manusia yang dianugerahi kesadaran di dalam spiritualitas juga memiliki tugas dan kewajiban untuk mengkondisikan supaya jiwa yang berada di dalam diri kita itu selalu mendapatkan kebenaran-kebenaran dari setiap peristiwa dan akhirnya menjadi saksi atas kebenaran itu dan kembali murni di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan, sehingga menjadi selaraslah jiwa ini dengan kemanusiaan kita. Jadi jiwa itu memiliki tugas, memiliki misi, memiliki peran. Namun begitu, tanpa memiliki raga, tanpa memiliki jasmani, juga tidak akan bisa mewujudkan atau mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan. Oleh sebab itu, penting kiranya kita sebagai manusia di dalam kesadaran kita menjaga, merawat, melindungi tubuh kita ini, raga ini, supaya selalu sehat, supaya selalu siap,
setiap saat jika diperlukan sang jiwa ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan tuntunan budi, sesuai dengan kehendak yang ada di dalam jiwa. Demikian Kadang, ini gambaran sekilas bagaimana nasib jiwa pada saat telah berpisah dengan raga kita kembali menyatu di dalam bumi, sedangkan jiwa itu menuju ke suatu tempat yang telah disediakan Gusti sendiri, yang mana itu disebut berada di dalam masa-masa penantian, masa-masa menunggu pengadilan itu berlangsung. Sedangkan waktunya itu kita tidak bisa mengetahui, dan ini menjadi kewenangan Gusti sendiri untuk menentukan kapan dan seperti apa keberlangsungan pengadilan jiwa tersebut. Semoga ini bisa menjadi gambaran kita, menjadi motivasi kita untuk semakin giat membangun diri, semakin giat untuk beribadah, semakin giat untuk berbuat baik, sehingga kita tidak kehilangan momentum atas kehidupan kita, dan kita bisa tampil menjadi manusia yang seutuhnya, berguna bagi sesama kita, dan kita bisa sekendak dan seturut apa yang direncanakan Gusti. Matur nuwun Kadang, semoga video ini melengkapi kawruh panjenengan, menambah keimanan panjenengan, dan bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan bisa mensyukuri atas segala peristiwa di dalam kehidupan ini. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Matur nuwun, rahayu.